Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Saham bareng Koko Cuan lagi. Ya, oke, di topik kali ini aku akan membahas tentang berita yang baru-baru aja hits ya di akhir Desember 2021 tentang salah satu direktur utama, salah satu startup yang mengundurkan diri. Ya, tapi di sisi lain ternyata pengunduran diri tersebut ternyata direspon oleh sebaliknya oleh pasar teman-teman ya. Jadi pada saat itu harga sahamnya malah bergerak naik. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu juga ceritanya ya. Di utama Bukalapak gitu ya, Rahmat Kaimuddin mengundurkan diri ya. Dikabarkan karena memang dia ingin bekerja dengan pemerintah. Ya. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut teman-teman. Ya, sekali lagi aku informasikan bahwa konten ini adalah konten informasional saja, ya, bukan alasan beli dan menjual terkait suatu saham tertentu, ya. Tetapi hanya konten informasional dan konten edukasi aja. Oke, jadi kita akan bahas terkait sentimennya dulu. Jadi konten ini hanya membahas dari dua sudut pandang aja ya. Satu dari sudut pandang sentimen dan juga dari sudut pandang analisa teknikalnya seperti apa. Jadi kita tidak akan bahas terkait fundamental dari saham Bukalapak itu sendiri, gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas ke topiknya teman-teman ya. Direktur utama Bukalapak, Rahmat Kaimuddin mengundurkan diri dan dia digantikan oleh Wilix Halim ya. Sekedar informasi ya teman-teman, Wilix Halim juga merupakan salah satu petinggi di salah satu startup ya, freelancer.com gitu ya. Kalau misalkan teman-teman baca di sini banyak beritanya lah ya. Salah satu startup dari Australia. So far, kalau misalkan teman-teman lihat juga di prospektusnya Bukalapak, ya, si Rahmat Kaimuddin ini memang hanya memegang 0,13% ya dari porsi saham Bukalapak itu sendiri. Jadi memang porsinya tidak terlalu besar. Ya, apakah penggantian ini bagus atau tidak ya kita harus cek lebih lanjut ya, karena kan ada guncangan-guncangan jangka pendek. Ya. Oke, kita lanjut akan bahas dari sisi analisa teknikalnya. Seperti apa saham Bukalapak itu sendiri. Ya. Saham Bukalapak, kalau misalkan teman-teman lihat, ya, secara sekilas teman-teman pasti sudah bisa menemukan bahwa memang secara grafik gitu ya terjadi strong downtrend yang lumayan. Namun saat ini ya sedang berada di dalam fase sideways-nya ya. Tren jangka pendeknya lebih ke arah fase sideways. Tapi major trendnya tetap bahwa memang Bukalapak masih dalam zona strong downtrend. Ya. Kemudian kenaikan kemarin itu gimana? Ya, kalau misalkan teman-teman lihat untuk kenaikan kemarin sendiri ya di tanggal 29 ya. Itu memang kalau misalkan dilihat dari jual beli asingnya memang ada akumulasi dari broker foreign ya. Jadi kalau misalkan bagi teman-teman yang belum tahu ya, Bukalapak merupakan salah satu saham yang memang dikendalikan pergerakannya oleh broker asing gitu ya teman-teman. Jadi di tanggal 29 memang ada akumulasi dari broker foreign, tetapi di tanggal 30 sendiri tetap ya bahwa foreign itu malah exit. Jadi kenaikan kemarin atau akumulasi kemarin itu tidak sebanding ya dengan distribusinya selama beberapa waktu terakhir teman-teman. Itu dari sisi bandarmologi ya, semi bandarmologinya lah seperti itu. Kemudian dari sisi teknikalnya seperti apa? Ya Bukalapak sekarang sedang berada dalam support area ya di area 430, harus bisa breakout dulu ke atas area 490 agar bisa menuju ke area terdekatnya di 520 ya, 520 sampai 525 teman-teman. Ya, jadi ini adalah sedikit area yang harus memang dilalui oleh saham Bukalapak itu sendiri. Kalau misalkan dilihat secara price action juga ya, bahwa memang di sini terlihat bahwa di sini ada akumulasi tapi di sini ada distribusi gitu ya, dan sekarang lagi berada dalam fase sideways-nya gitu. Ya. Oke, kemudian kita akan cek dari sisi bandarmologinya seperti apa sih sebenarnya saham Bukalapak itu sendiri ya. Saham Bukalapak itu sendiri ya, kalau misalkan teman-teman lihat pergerakannya 3 hari terakhir memang masih didorong adanya distribusi secara bandarmologinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat secara bandarmologi ini masih distribusi. Nah, buat teman-teman yang sudah pegang dari bawah gitu ya, misalkan pegang dari area 400, kalau aku sendiri pribadi menyarankan untuk bisa profit taking ya, atau memperhatikan area 430 ini. Ya, kalau misalkan area 430 ini dijebol, maka Bukalapak akan melanjutkan pelemahannya.
Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan untuk teman-teman yang belum beli ya saranku jangan coba dimasuk dulu. Kenapa? Karena memang secara tren masih strong downtrend, kemudian yang kedua secara bandarmologi juga belum ada nih akumulasi dari foreign-nya untuk saat ini. Teman-teman bisa mengconsider untuk melihat saham Bukalapak ini ketika memang ya saham Bukalapak ini berhasil breakout dari area 530 ya. Jadi di area sini kalau misalkan dia berhasil breakout ya itu akan menjadi pola double bottom ya, salah satu pola reversal dari downtrend ya menuju potensi uptrend gitu. Jadi teman-teman bisa mengconsider area itu. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apakah kedepannya atas pergantian direktur utama ini akan menjadi katalis positif bagi Bukalapak atau tidak? Ya, teman-teman bisa share pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya nanti ya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang mau belajar saham lebih dalam ya, teman-teman bisa join grup free telegramku ya, nanti akan aku share linknya di caption ya, supaya nanti kita bisa saling share ilmu antara satu dengan yang lainnya. Thank you teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di follow ya, di like dan juga di subscribe supaya channel ini bisa semakin bermanfaat untuk banyak orang. Thank you teman-teman and see you in the next video.